Zaman dulu, orang pergi kemana-mana, cuma jalan kaki atau naik unta. Sekarang ada pesawat terbang. Manusia bisa pindah dari benua Asia ke benua Amerika yang jaraknya ribuan kilometer hanya dalam waktu sehari. Manusia mau cuci baju juga tinggal pencet tombol. Tapi kenapa hidup manusia terasa hampa? Karena manusia tidak puas dengan keadaan sekarang, terus punya keinginan lain. Itu sih bagus kalau membuat kreatif, tapi masalahnya menjadi rakus. Padahal menikmati Tuhan dan memuliakannya justru membuat bahagia tiada tara. Setuju. Kita ajak sahabat BDKA mencicipi bahagia surgawi dengan merenungkan buah lain yang penuh berkat dari pencurahan Roh Kudus terhadap mereka yang mendengarkan Injil. Shalom sahabat BDKA, senang sekali kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta pertolongan Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan kalau masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan bukakan pikiran dan hati kami dan tawa kami untuk semakin mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Tuhan pakai ibu pembicara untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan dengan benar, dengan tepat, dan dengan jelas kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi dari segala bangsa di bawah kolong langit. Apa yang dikhotbahkan oleh Petrus? Khotbahnya demikian. Yesus orang Nazaret itu telah diserahkan oleh Allah menurut maksud dan rencananya. Dia telah disalibkan dan telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi dengan memakai tangan bangsa-bangsa durhaka. Namun Allah telah membangkitkan dia karena tidak mungkin dia terus berada di dalam kuasa maut itu. Jadi, semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Khotbah ini menyayat hati dari orang-orang Yahudi yang mendengarkan pada waktu itu. Sehingga mereka pun bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Petrus pun menjawab, bertobatlah dan biarlah dirimu masing-masing dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Mari kita belajar apakah yang dimaksudkan oleh Petrus dengan kalimatnya ini. Petrus menyerukan untuk orang-orang Yahudi bertobat, berpaling kembali kepada Allah atau kembali kepada Allah yang semula telah mereka tolak. Orang Yahudi semula merasa dirinya tidak memerlukan pertolongan Allah untuk bisa mendapatkan keselamatan. Mereka cukup mengandalkan kekuatan diri untuk bisa diselamatkan. Tapi sekali lagi Petrus menyerukan mereka, bertobatlah. Bertobat itu apa? Bertobat itu adalah tindakan berpaling dari dosa dan kembali kepada Allah. Pertobatan ini melibatkan pengakuan dosa dan komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pertobatan itu juga merupakan perubahan pikiran dan juga hati.
yang mengarah kepada hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dengan bertobat ini, orang akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Dengan pertobatan ini, orang akan bisa hidup dalam kasih Allah dan menerima pengampunan dosa. Orang yang bertobat akan menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang nantinya akan memampukan orang-orang percaya ini untuk menceritakan kepada orang lain, menyaksikan kepada orang lain akan anugerah Allah yang ajaib ini. Seperti yang sudah dilakukan oleh rasul-rasul tadi. Sebagai umat perjanjian kovenan Allah, umatnya ini akan menerima penggenapan janji Allah. Apa yang dimaksud dengan janji Allah? Atau apa sih janji Allah itu? Janji Allah itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus akan diberikan kepada orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau bertobat. Dan Petrus pun menasihatkan mereka untuk percaya dan menerima janji tersebut. Petrus juga mengingatkan kepada mereka untuk tidak mengeraskan hati mereka seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu. Khotbah Petrus pada hari itu menggerakkan 3.000 orang untuk mau bertobat, mau meminta pengampunan dosa, dan memberikan diri mereka dibaptiskan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka setelah dibaptis menjadi anggota dari komunitas orang-orang beriman yang dibentuk oleh Roh Kudus. Anak-anak, seruan pertobatan yang diserukan oleh Petrus pada hari Pentakosta pada saat itu juga terus diserukan kepada kita sampai zaman ini sekalipun. Setiap kita harusnya bertobat dan memberikan diri kita dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, supaya Roh Kudus itu diberikan kepada kita, dan Roh Kudus itulah yang nantinya akan memampukan kita untuk bersaksi tentang anugerah keselamatan yang disediakan oleh Allah, yang akan diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang mau percaya dan bertobat. Maukah anak-anak engkau bertobat? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau masih sekali lagi mengingatkan kami untuk kami memohon pengampunan atas dosa kami, untuk kami bertobat dan kembali hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa hidup di dalam pertobatan, untuk hidup kami tidak sia-sia di tengah dunia ini, melainkan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, apakah pernah berpikir kenapa 3.000 orang yang mendengar khotbah Petrus di hari turunnya Roh Kudus itu harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus? Papa yang menjawab, karena pertobatan itu ditekankan kepada setiap orang, masing-masing mesti dibaptis. Jadi sesungguhnya bagi mereka yang telah insyaf atas dosanya, perlu diberi dorongan berupa petunjuk untuk mengisi hidup yang penuh pengharapan. Bagaimana caranya? Dengan berserah kepada anugerah dan pemerintahan Kristus.
mengakui Dia secara terang-terangan serta berjanji untuk tetap berpegang teguh pada janjinya. Jadi, setiap jiwa yang bertobat harus menanggalkan ketidaksetiaannya untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sungguh besar rahmat Tuhan yang masih memberikan firman buat manusia sebagai sarana untuk memulai dan melanjutkan pekerjaan anugerah dalam hati manusia. Tidak ada alasan untuk kita tidak bertekun dalam firman-Nya yang besok sampai pada Kisah Rasul 2 ayat 42-47. Soli Deo Gloria.